Halo semuanya, selamat datang di Buka Rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya kawan-kawan semuanya. Kali ini adalah hari yang spesial karena kita bikin video dengan tipe yang berbeda dari video-video kita sebelumnya, kesan yang berbeda dari video-video kita sebelumnya. Karena kalau yang dulu itu kita bikin rumah-rumah yang tipe kecil, tipe 27, tipe 36. Kali ini kita bikin rumah yang tidak usah kita pikirkan tipenya berapa, cukup kita nikmati aja keindahannya. Oke, kali ini kita ada bukan tipe ya, kita ada model desain klasik yang mewah banget dan megah banget, yang pastinya gagah gitu ya kan. Dari depannya tadi udah kita lihat bagaimana kemegahan dari desain kita kali ini. Dan ini dia desainnya, dilihat dari depan serba putih, model desain-desain klasik gitu ya kan. Banyak pilar-pilarnya, terus ada tangganya yang kelihatan besar gitu jadinya, terus dengan bukaan yang besar juga di kanan kirinya. 2 lantai, plus 1 lagi lantai basement di bawahnya. Untuk kita nanti ya, simpan nanti ya. Mari kita masuk langsung ke rumah kita kali ini. Di depannya sudah pasti dong kita dengan pilihan material terbaik, lantai granit semuanya, terus dengan tinggi plafon yang tinggi sekali. Bahkan kita nggak usah perlu pikir-pikir lah berapa tingginya, udah lihat gitu aja udah wah tinggi banget ya kan. Di dalamnya dengan desain yang serba putih, serba mudah dinikmati gitu ya kan. Oh ya, ini saya nggak tambahkan banyak banyak perabotan ya. Kenapa? Karena sudah pasti komputer saya akan meledak nantinya kalau banyak-banyak material. Oke, jadi kita simpan material-material tersebut ya. Nah, di depan tadi udah ada ruang tamu. Sekarang di belakangnya ini, agak belakang sedikit, ada ruang dapur dengan kitchen set yang lengkap. Ada island di tengahnya. Island itu kayak itulah apa namanya itu, tengah-tengah meja tengah itu dari beton. Terus lengkap ya, di belakangnya udah ada kompornya, ada sinknya juga, ada kabinet-kabinet di atas dan di bawahnya juga. Yang pastinya kalau ibu atau bapak yang suka masak, chef gitu barangkali, menikmatinya dengan santai. Oh iya, di belakangnya juga ada kolam renang ya. Terus ada teman-teman juga di depan kacanya ini. Sambil masak, sambil menikmati suasana air-air gitu. Di depannya ini juga langsung ada taman pastinya. Ada hijau-hijaunya juga. Jadi nyaman tentunya ya kan. Dan di tengahnya ini, di bagian tengah rumah ada tangga yang menuju ke atas dan menuju ke bawah. Oke, langsung aja kita menuju ke ruangan yang pertama. Ada ruangan kamar di bagian depannya. Oh ya, kita lihat dulu ya sebentar ya tampilan dari rumah ini. Langsung menghadap ke belakang, maksudnya langsung menghadap ke taman di belakang dengan kolam renang tadi ya kan. Oke, ini dia, siap-siap ya. Wah, ini dia adalah kamar di depannya. Kamarnya standar ya, nggak yang besar-besar sekali, tidak. Cukup untuk satu orang. Untuk AC juga sudah kita siapkan nantinya. Nah, ini dia. Terus karena kita pakai bukaan yang besar dengan jendela yang besar juga, kita tutup dengan gorden-gorden ya, biar privasinya tetap terjaga. Dan ini dia tampilan ke depannya. Di depan rumah tadi bisa kita manfaatkan dengan menanam menanam tanaman di pot yang kesannya lebih bersih gitu. Dan di belakangnya ada satu kamar mandi juga. Ini bisa dipakai buat powder room juga kalau mau ya kan. Di depannya dikasih wastafel dikit, nah sudah bisa jadi. Terus mewah sekali kan. Belakangnya ada granit yang gede sekali kan, marmer. Ya, ini dia ya. Kita full shower ya nanti di atasnya ini. Oke, kamar mandi di depan. Terus di belakang ini juga ada lagi satu kamar juga yang ukurannya sama kayak yang di depan tadi. Nah, ini dia. Ini samping-samping temboknya tidak langsung nempel ya, jadi ada
satu jalan gitu untuk ke belakang. Jadi tembok rumah utamanya nggak menempel dengan pagar. Oh, ini kamar mandi dalam ternyata, kawan-kawan semuanya. Tuh. Desainnya sama kayak yang di kamar mandi depannya tadi. Hanya ini kamar khusus, toilet khusus untuk di kamar. Itu dia. Dan ini ada satu pintu lagi, toilet juga. Jadi ini bukan gabung ya dengan toilet yang di kamar tadi, ini sampingan aja. Kalau itu toilet luar, yang ini tadi, yang tadi adalah toilet khusus di dalam kamar. Nah, gitu dia. Masih ada satu ruangan lagi di bagian kanan. Ini bagian basementnya di bawah. Ada ruangan satu yang khusus. Jadi kalau di lantai pertama bisa lihat langsung ke lantai basementnya di bawah. Gitu. Ini untuk makannya ya kan tadi tuh. Kita lanjut ke ini adalah garasi ya. Kita coba lihat ya. Lebar, satu mobil cukup juga ini. Itu mobilnya kita parkir di depan biar kelihatan keren. Masa dimasukkan ke garasi, nggak keren dong. Oke, itu dia garasi yang cukup lebar. Ini ada 5 meteran kali ya ini lebarnya ya. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Kita mau ke belakang dulu ya kali ya. Satu hal yang menarik, ini kita pakai jendela yang sangat besar sekali dari bawah sampai ke atas. Nah, ini dia kolam renang di bagian belakang rumah. Dan ini ada gazebo juga di kiri itu. Jadi kalau setelah selesai berenang terus kecapean pasti kan, kita butuh istirahat di gazebo-nya bisa. Kita lihat dari bagian atas. Nah, ini dia kolam renangnya yang cukup lah untuk berenang-renang manja di rumah. Nah, itu dia yang saya bilang tadi ya kan, bagian belakang rumahnya itu dengan bukaan yang tinggi sekali. Jadi kita rumahnya besar, jendelanya juga harus besar. Ini tadi pot-pot yang bisa kita manfaatkan buat penghijauan, atau bisa juga ditanami dengan tanaman-tanaman buah-buahan seperti tomat atau sayur-sayuran bahkan. Ini dia gazebo-nya yang mini aja, 3x3 meter sudah cukup. Gak usah besar-besar karena itu cuma untuk istirahat aja ya, untuk kolam renang tadi, atau barangkali bersantai, tidak berenang tapi cukup bersandar di bangku, atau barangkali bermain-main air aja. Itu dia kolam renangnya. Dan di kanannya ini tadi ada hall ya, ada jalan gitu buat sampai ke depan rumah. Di depan situ ada pagar, pintu maksudnya, pintu besi gitu buat buka tutupnya biar lebih aman. Jadi nggak langsung plong gitu ke belakang, tidak. Tetap ada keamanannya pintunya ya. Lanjut lagi, kita masuk ke dalam ya. Mari kita masuk ke dalam. Lanjut untuk ke atas dulu ya, boleh ya. Mari kita ke atas ke lantai 2 dulu. Menurut saya ya, tempat yang paling nyaman di rumah ini, yang paling bisa memantau di segala sisi itu ya di dapur ini. Soalnya kenapa? Karena bisa lihat bagian kanan, bagian belakang rumah bisa, terus bagian depan rumah bisa, bagian atas rumah ini juga bisa kelihatan. Semuanya kelihatan dari dapur ini. Ini bagian atasnya ya. Kita naik ke atas ke lantai 2. Ini tangganya memang unik ya, kita desain seperti ini. Di sekatnya di tengahnya ada kaca yang gede, hati-hati makanya. Dan sampai ke atas nih kan kaca semuanya. Gimana caranya nanti bangunnya ya terserah lah, pokoknya kita cuma desain dulu ya. Nah, ini dia langsung kaca ke bagian belakang rumah yang bisa digeser, jendela maksudnya, bukan kaca. Nah, ini dia di atas nanti bisa dimanfaatkan buat apa. Ini sementara kita kasih meja makan dulu.
karena saya bingung mau dijadikan apa ruangan ini, karena gede banget rumah ini, yakin. Terus oh ya, buat kalian yang baru menikah atau baru anak satu gitu, saya sarankan jangan punya rumah gede-gede. Kenapa? Karena ngurusnya yang lama pasti ya kan. Kecuali kalian ada ART di rumah buat ngurus kebersihan rumahnya dan semuanya gitu ya kan. Biar kalian tuh ngurusnya, sapuin rumahnya aja nggak selesai apalagi ngepelnya nanti ya kan. Makanya itu kalau punya rumah sesuaikan dengan kondisi keluarga kalian. Misalkan kondisi keluarga kalian banyak itu ya otomatis rumahnya harus besar juga gitu ya kan, biar nyaman gitu. Oke, ini dia, kita lanjut ke ruangan di lantai 2. Yang pertama ada kamar juga. Ini kamarnya lebih besar dari yang kamar bawah, lebih besar dikit. Kenapa? Nanti kita tunjukkan ya. Nah ini dia ruangannya, kita pakai gorden lagi karena bukaannya juga besar di sini. Penuh dengan jendela, penuh dengan kaca, tapi tetap nyaman. Karena oh ya, ini langsung aja kita masuk ke, nah ini dia lebih besar karena ada kamar mandi dalamnya. Gitu. Terus di kamar sebelahnya juga sama, juga nanti ada kamar mandi dalamnya. Nah, mari kita ke kamar sebelahnya. Kita lihat ya. Nah, ini dia modelnya sama, desainnya sama dengan kamar yang di sebelahnya tadi. Kamar mandi dalam juga, terus dengan bukaan jendela yang besar juga. Kalau di privilege-nya di kamar belakang ini bisa langsung menghadap ke kolam renang. Kalau yang di kamar depan itu bisa langsung menghadap ke taman depan ya, ruang depan gitu. Nah ini dia, nyaman ya. Ini cocoknya sih kalau ada masih banyak hijau-hijauan gitu, pohon-pohon yang besar gitu, rumah ini cocok sih. Nah ini dia. Terus di bagian kiri rumah ini masih ada lagi satu ruangan. Ini dia. Ini kamar utama sih bisa nih, karena itu ruangan yang gede banget, karena di bawahnya tadi ada garasi ya kan. Kita sesuaikan dengan besarnya garasi itu. Jadi otomatis bisa kita tempatkan televisi di situ, ruang kerja juga di sini di kamar ini. Nah ini ya. Terus di depan kita kasih juga balkon. Karena kenapa? Karena kita manfaatkan space maksimal mungkin. Wih, keren kan? Ada balkonnya ini. Ini kamar utama nih di sini nih. Langsung kelihatan semuanya depannya. Oh ya, di ruang tengah itu juga ada pintu yang gede, pintu besar gitu, dua sisi. Bisa kita buka untuk sirkulasi udaranya gitu. Ada balkon gitu kan di depannya kan. Nah, ini dia kamar utamanya. Nah, itu dia pintunya. Terus ini dia lantai menuju ke rooftop. Rooftop ini berfungsi untuk ruang cuci jemur, biar cuciannya cepat kering. Nah, kita jemur di bagian atas. Ini ada tangga menuju ke atas. Oh iya, tangganya ini bisa kita manfaatkan juga buat tangga yang model sekarang itu model lipat. Kalau tangga zaman dulu kan model yang melingkar ya, kurang keren sih. Sekarang ada yang tangga lipat, nanti bisa dicek ya di Google ya. Nah ini dia rooftopnya, besar sih, besar sekali, memanjang gitu, bisa untuk futsal ini mah. Untuk bersantai di rooftop gitu juga bisa. Oke, ini dia. Oh, langsung melompat dari atas ini ke kolam renang juga bisa langsung. Tapi jangan deh, hati-hati ya. Tuh. Ya kita lompat langsung ke kolam renangnya. Pure. Nah, itu dia kita pemandangan ya dari atas langsung. Wih, gagah banget ini rumahnya, yakin. Nah, itu dia. Oh ya, satu tips buat kalian yang mau bikin kolam renang, itu pastikan perawatan kolam renangnya yang bagus ya. Kenapa? Karena kolam renang itu mahalnya nanti di perawatan. Kalau bikinnya aja sekali langsung jadi, tapi kalau di perawatannya harus benar-benar orang yang bersihan. Terus pompa airnya yang dirawat juga benar-benar gitu.
Oke, kita menuju ke bagian spesial dari rumah ini, yaitu ruang bawah tanahnya, ruang basementnya gitu. Nah ini dia, ini baru konsep ya, jadi nanti untuk pembangunannya, teknis di lapangannya nanti bagaimana, kita serahkan pada tim-tim di lapangan, teknis di lapangan. Oke, ya ini dia di bagian belakangnya, di bagian ruang ini ada nanti ruang bawah tanah yang bisa kita manfaatkan sebagai studio misalkan Anda sebagai YouTuber gitu, bisa kita manfaatkan karena di bawah tanah itu kedap suara ya, kedap suara gitu. Bisa kita tambahkan panel-panel juga kedap suara biar suara yang dari luar tidak masuk ke dalam atau suara yang dari dalam tidak keluar. Setupnya terserah Anda nanti gimana, preferensi Anda kayak gimana. Untuk kalau bisa dijadikan juga buat sebagai tempat yang menarik itu adalah bioskop mini di dalam rumah kan, karena jarang-jarang kan ada orang yang suka dengan bioskop dibawa ke dalam rumah. Oh iya, satu lagi, ini dia adalah kamar mandi di belakang. Ini bisa kita manfaatkan juga, kita kasih bathtub untuk berdua dengan suami istri gitu, tau lah. Oke, dan ini dia satu lagi ruangan yang menarik bagi saya ya. Di bagian bawah tanah itu ada yang namanya basement, mungkin bisa kita manfaatkan sebagai ruang rapat barangkali kalau kalian punya kolega-kolega atau teman-teman dari kantor datang, bisa kita ajak invite ke ruang bawah tanah ini. Nah ini dia, ada bukaan di bagian kolam renangnya, kita pakai kaca yang tebal gitu biar bisa kita mendapatkan pencahayaan dari pencahayaan alami gitu. Nah ini kaca ya, jadi pencahayaan alami dapat, terus segarnya dari airnya itu dapat gitu. Dan jangan lupa kebersihan harus selalu dijaga, karena kalau punya kolam renang itu yang mahal di perawatannya ya. Kalau bikinnya sekali jadi sudah, tapi kalau perawatannya kan harus terus menerus, apalagi kalau selalu digunakan terus menerus ya. Jadi ini adalah rumah 2 lantai plus 1 lantai bawah tanah. Gimana menurut kalian? Sudah keren atau barangkali ini terlalu muluk-muluk? Ya karena ide itu bisa dieksekusi apabila ada keinginan gitu ya kan. Teknisnya bagaimana nanti yang penting kita berusaha dulu, kita wujudkan apa yang ada di pikiran kita gitu ya kan, ke dalam ide gitu ya kan. Ide diwujudkan ke dalam tulisan atau bahkan 3D kayak gini jika dalam bangunan kan. Kita lihat dari depan ke belakang secara cepat aja tuh. Keren. Udah mencakup semua ya, fasilitas komplit ya. Dapur sudah, ruang makan sudah, kamar-kamar banyak, ruang tamu juga gitu kan. Oh ya, ruang atas juga bisa kita gunakan sebagai ruang keluarga ya. Kalau di bawah bisa digunakan sebagai ruang tamu gitu ya kan. Itu dia video kita kali ini, desain rumah klasik yang megah, mewah, serba putih ini. Rumah pejabat sih ini. Oke, gitu aja kali ini. Video kali ini semoga menginspirasi. Jangan takut untuk melakukan ide-ide yang out of the box, ide-ide gila gitu ya kan. Wujudkan suatu saat, barangkali insya Allah bisa terwujud, pasti terwujud jika kalian mau. Itu dia video kita kali ini. Kalau ada komen-komen bisa langsung tulis ya di bawah ini kolom komentar. Terima kasih, semoga menginspirasi.